ketemu lagi bareng aku. Lupa. Hai kids, bertemu lagi bareng aku. Kalian pasti udah tahu kan? Di sini kalian bisa mendengarkan cerita-cerita. Cerita apa aja sih yang bisa didengarkan? Nah, kalian bisa mendengarkan cerita rakyat, cerita fabel, dan dongeng-dongeng lain. Dan kalian juga bisa request cerita yang ingin kalian dengarkan. Kalian tulis di kolom komentar cerita apa yang ingin kalian dengarkan. Tapi jangan lupa untuk like dan follow channel ini biar aku semangat terus untuk bercerita. Oke, gak nunggu lama, kita mulai cerita kali ini. Cerita kali ini berjudul Timun Mas. Siap? Mari kita mulai. Di sebuah hutan yang sepi, Mbok Sarni tinggal seorang diri. Karena kesepian, dia ingin sekali memiliki anak. Tiap hari, dia tak bosan untuk berdoa sampai suatu saat ada raksasa yang kebetulan lewat mendengar doanya. Ya Tuhan, semoga aku bisa mendapatkan seorang anak agar aku tidak kesepian di hutan ini. Hei wanita tua, apa kau sungguh menginginkan seorang anak? Tanya raksasa dengan suara yang mengejutkan Mbok Sarni. Dengan gemetaran, Mbok Sarni menjawab, Benar, tapi sepertinya sulit. Aku sudah tua. Raksasa itu tertawa keras dan berkata bahwa dia akan mengabulkan keinginan Mbok Sarni. Hahaha, aku bisa menuruti permintaanmu, tapi ada syaratnya. Nanti saat dia berusia 6 tahun, aku akan menjemputnya dan menyantapnya. Jadi, peliharalah dia baik-baik. Mbok Sarni tidak punya pilihan. Dia setuju. Raksasa lalu memberikannya segenggam biji mentimun dan meminta Mbok Sarni untuk menanamnya. Ini, aku berikan ini untukmu. Tanamlah ini di tanah. Beberapa bulan pun berlalu. Mbok Sarni memanen mentimun-mentimunnya. Alangkah kagetnya ia saat menemukan seorang bayi perempuan yang cantik di dalam salah satu mentimun yang berwarna keemasan. Hah? Kenapa bisa ada bayi di sini? Bayi ini berasal dari timun berwarna emas itu. Apakah ini bayi yang dimaksud raksasa itu? Kemudian digendongnya bayi itu dan dinamai Timun Mas. Aku akan membawa bayi ini dan merawatnya. Aku akan menemai bayi ini dengan nama karena dia berasal dari Timun Mas, aku akan menamainya Timun Mas. Tak terasa Timun Mas sudah berumur 6 tahun. Bum, bum, bum. Terdengarlah langkah kaki dari raksasa. Dia berteriak dari luar rumah. Mbok Sarni, aku meminta agar Timun Mas diserahkan kepadaku. Wahai raksasa, kembalilah 2 tahun lagi. Dia masih kecil dan kurus, pinta Mbok Sarni dengan resah. Raksasa itu marah, tetapi dia juga tak mau menyantap anak yang kurus. Baiklah, aku akan kembali 2 tahun lagi. Setelah raksasa meninggalkan mereka, Mbok Sarni terus berdoa agar ada jalan keluar untuk menyelamatkan Timun Mas. Hingga suatu hari, Mbok Sarni dan Timun Mas bertemu dengan seorang pertapa sakti yang melintasi hutan.
Mbok Sarni menceritakan masalahnya kepada pertapa itu. Sambil mengelus kepala Timun Mas, pertapa itu berkata, Jika raksasa itu datang, larilah dengan kencang. Terimalah 4 bungkus ini dan lemparkanlah satu persatu saat kau lari. Timun Mas pun mengangguk. 2 tahun kemudian, raksasa benar-benar datang. Saat melihatnya, Timun Mas pun segera melarikan diri. Raksasa itu marah dan segera mengejarnya. Timun Mas segera melaksanakan saran dari sang pertapa. Ia membuka bungkusan pertama dan melemparkan isiannya, yaitu biji-bijian mentimun. Ajaib, biji-bijian itu berubah menjadi ladang mentimun yang amat banyak lebat buahnya. Langkah raksasa tertahan karena batang-batang pohon mentimun itu melilit tubuhnya. Namun, tak lama kemudian raksasa berhasil lolos. Ia mengejar Timun Mas lagi. Timun Mas melemparkan isi bungkusan kedua, yaitu jarum. Jarum-jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang tinggi dan berdaun lebat. Raksasa harus bekerja keras menerobos pohon-pohon bambu itu. Meski badannya terluka karena tergores batang-batang bambu, raksasa tidak menyerah. Dia kembali mengejar Timun Mas. Dengan panik, Timun Mas melempar isi bungkusan ketiga, yaitu garam. Garam itu berubah menjadi lautan yang luas sekali. Namun, raksasa berhasil menyeberangi lautan itu. Meski tampak kelelahan, raksasa tak mau menyerah. Akhirnya, Timun Mas melemparkan isi bungkusan keempat yang berisi terasi. Terasi itu lalu berubah menjadi lautan lumpur yang panas sekali. Raksasa tak sempat menghentikan larinya. Dia pun terperosok ke dalam lumpur. "Aduh, panas, panas!" teriak raksasa. Timun Mas terus berlari dan kembali ke rumahnya. Sejak saat itu, Mbok Sarni pun hidup tenang bersama Timun Mas. Raksasa itu tak pernah lagi datang mengganggu mereka. Tamat. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita ini. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian. Ambil hal-hal positif dan jangan ditiru hal-hal negatifnya ya. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya. See you.